Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bu Umi akan menjelaskan materi yaitu muatan pelajaran IPS kelas 5 pada tema 4 subtema 3. Sebelum Bu Umi lanjutkan, Bu Umi ingatkan kalian telah menyiapkan alat tulis ya, pulpen dan juga bukunya, sehingga kalian dapat mencatat materi-materi yang menurut yang ada pada video pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk itu kita simak dan juga anak-anak siap untuk mencatat semua yang akan Bu Umi sampaikan. Adapun materi pembelajarannya, yang pertama adalah interaksi sosial dalam bidang ekonomi, interaksi sosial dalam berbagai bidang. Materi ini akan Bu Umi bahas pada satu video pembelajaran pada hari ini yang termuat dalam pembelajaran 3 dan 4 pada tema 4 subtema 3. Anak-anak boleh menyiapkan pulpenanya untuk menandai ataupun menyiapkan buku tulis dan juga pulpennya untuk mencatatnya. Kita mulai dari yang pertama, anak-anak, kebutuhan ekonomi. Anak-anak tentu sudah tahu ya, kebutuhan ekonomi itu ada kebutuhan sandang, kemudian ada kebutuhan pangan, dan juga ada kebutuhan papan. 3 kebutuhan pokok ini selalu, anak-anak ya, ini merupakan 3 kebutuhan pokok ya. Terutama adalah yang paling utama adalah kebutuhan sandang, anak-anak ya. Jadi kita harus pakai baju dulu ya, gitu ya. Kemudian nanti dilanjut dengan kebutuhan pangan. Pangan itu adalah makanan dan papan itu adalah tempat tinggal. Nah, ini adalah penjelasan mengenai kebutuhan sandang. Jadi kebutuhan sandang itu adalah kebutuhan akan pakaian. Nah, kalian tentu memerlukan pakaian untuk menutupi tubuh kalian, anak-anak ya, dari gigitan nyamuk ya, dari cuaca gitu ya. Jadi kita memerlukan yang namanya kebutuhan sandang atau kebutuhan pakaian ya. Nah, kemudian adalah kebutuhan pangan. Nah, kebutuhan pangan ini yang sering kita kenal dengan akan kebutuhan makanan. Nah, kebutuhan makanan ini sangat diperlukan oleh tubuh kita, anak-anak ya. Jadi jika kita tidak memberikan asupan makanan pada tubuh kita, maka tubuh kita tidak akan ada energi atau tidak berenergi gitu ya, anak-anak. Oke, kemudian adalah kebutuhan papan. Nah, kebutuhan papan ini merupakan kebutuhan akan tempat tinggal. Jadi contohnya rumah ya, anak-anak ya. Rumah ya, kalau memang sudah ada yang punya rumah, mungkin tinggal di rumah gitu. Kalau yang belum mungkin harus menyewa gitu, anak-anak ya. Harus mencari sewaan atau kos-kosan gitu ya. Ini kebutuhan akan tempat tinggal. Apa kegunaan dari kebutuhan papan? Ya, kegunaannya adalah untuk tempat kita beristirahat gitu, anak-anak ya. Kemudian adalah yang berikutnya adalah interaksi dalam bidang ekonomi. Nah, pasar merupakan tempat terjadi interaksi di bidang ekonomi. Jadi di pasar ini, di pasar atau tempat-tempat ini ya, anak-anak ya, seperti kalau saat ini yang lagi ngetren itu adalah supermarket gitu ya, atau juga ini adalah interaksi ya, jadi interaksi secara langsung. Kalau interaksi tidak langsung bisa juga melalui ini ya, anak-anak ya, misalnya pembelian barang melalui sosial media gitu ya. Ini juga interaksi dalam bidang ekonomi, tetapi terjadi tidak secara langsung gitu ya. Tapi yang
merupakan terlihat nyata ya interaksi dalam bidang ekonomi adalah pasar ya. Baik, berikutnya adalah faktor-faktor terjadinya interaksi sosial dalam berbagai bidang. Nah, ini adalah faktor pertama yaitu interaksi dalam bidang sosial budaya. Nah, anak-anakku sekalian, penting adanya kita melakukan sebuah penyesuaian diri atau adaptasi ya terhadap sosial budaya di masyarakat ya. Jadi gunanya untuk itu ya, ada penyesuaian diri. Kenapa kita harus menyesuaikan diri? Agar kita agar keberadaan diri kita ini dapat diterima oleh masyarakat sekitar gitu ya. Sehingga kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Nah, jadi dengan kita bisa menyesuaikan atau beradaptasi sehingga kita diterima ya, sehingga kita dapat diterima karena kita telah mengikuti ya aturan yang ada. Contohnya misalnya seperti perilaku, aturan, norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu gitu ya. Jadi ini adalah interaksi dalam bidang sosial budaya. Yang kedua adalah interaksi dalam bidang pendidikan. Nah, interaksi dalam bidang pendidikan itu merupakan proses belajar mengajar itu diharapkan berjalan dengan baik gitu ya. Jadi interaksi dalam bidang pendidikan yang diharapkan gitu ya, proses belajar mengajarnya berjalan dengan baik. Nah, contohnya misalnya guru menyimak siswa mengerjakan tugas di papan tulis, ini contohnya ya. Kemudian interaksi dalam bidang ekonomi. Nah, interaksi dalam bidang ekonomi itu adalah contohnya barang dan jasa. Nah, interaksi dalam bidang ekonomi yang sering kita dengar anak-anak adalah penjualan atau pembelian barang dan juga penggunaan beberapa jasa ya. Nah, kenapa kita memerlukan barang dan jasa? Ya, karena memang biasanya suatu wilayah itu tidak mencukupi ya kebutuhannya. Artinya begini ya Nana, artinya misalnya di Sangatta gitu ya Nana ya. Sangatta misalnya memerlukan telur dalam sekian katakan piring gitu ya. Nah, berapa ratus atau berapa ribu piring. Nah, sedangkan peternak ayam yang ada di Sangatta itu tidak mencukupi, sehingga perlu adanya kerjasama ya dari wilayah lain ya untuk bisa mencukupi kebutuhan di dalam wilayah tertentu. Jadi kita harus mengadakan interaksi dalam bidang ekonomi. Nah, ini ya yang tadi Bumi sampaikan, jadi adanya interaksi dengan wilayah atau daerah lain. Nah, mungkin itu yang dapat Bumi sampaikan pada materi pada hari ini. Kurang lebihnya Bumi mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.